Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita sampai di halaman keberapa ya kemarin? Sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena tadi ada keterlambatan di di bank terlalu lama, terus lewat tol malah macet di perempatan Colomadu. Ya, minta maaf terlambat. Ada pembangunan jalan. Nah, terakhir ya. Fisik Rasulullah SAW seakan-akan Anda melihat ini sudah belum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bab fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kata rohu seakan-akan Anda melihatnya. Yang pertama disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khalqan laysa bitawilil ba'in walal qasir. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tampan dan paling baik kondisi fisiknya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi postur tubuh Nabi SAW tidak tinggi, ya, dan tidak pendek. Tinggi yang dimaksud tidak tinggi, maksudnya adalah tidak tinggi yang berlebih. Karena orang Arab melihat orang yang fisiknya tinggi yang berlebih itu kurang, ya, kurang akalnya. Itu orang Arab zaman dulu ya. Ya, bahkan di orang-orang jahiliyah kalau melihat orang yang terlalu tinggi, biasanya mereka melihatnya akalnya kurang. Kenapa? Karena antara kepala sama hatinya jaraknya jauh, katanya begitu. Itu mereka yang Mereka yang nyampaikan. Jadi Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Fisiknya sedang. Maksudnya sedang bukan sedangnya orang kita, tapi sedangnya orang Arab. Karena wa kana Rasulullah SAW abyadha malihal wajhi. Beliau berkulit putih dan berwajah bersih. Dalam sebuah hadis disebutkan karena Rasulullah SAW abyadha malihal wajhi. Rasulullah SAW itu berkulit putih dan berwajah tampan. Maksudnya tidak putih sebagaimana diriwayatkan lain, masyrubun bil humrah. Jadi putih ke merah-merahan atau ke coklat-coklatan. Jadi bukan putih seperti orang-orang barat, ya, berkulit putih tapi tercampur dengan kemerahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbahu lapang. Karena Rasulullah SAW marbu'an. Ya, Nabi SAW marbu'an. Ini diterjemahkan, ya, bahkan tidak diterjemahkan marbu'an. Marbu'an itu di sini tidak diterjemahkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang ideal. Berbahu lapang, maksudnya bidang dadanya, dan berjenggot dan berambut lebat. Dalam hadis disebutkan karena Rasulullah SAW marbu'an. Nabi SAW itu posturnya ideal, tidak kurus, tidak gemuk, tidak tinggi dan tidak pendek. Qala aridha ma bainal mankibain, bahu yang lapang, maksudnya dadanya bidang, ya, dadanya bidang. Qala kathal lihyati ta'luhu humratun. Beliau itu jenggotnya lebat. Beliau itu kathal lihyah, jenggotnya lebat.
ta'luhu humratun, berpangkal kemerahan dan berrambut. Maksudnya ta'luhu humrah. Jummatuhu ila syahmati udhunaihi, rambutnya sampai ke daun telinganya. Oh, syahmatul udhun itu ini bahasa Indonesianya apa? Yang tempat dipakai orang perempuan tindik itu, itulah rambut beliau sampai di sini. Ya, di riwayat lain rambut beliau sampai ke lehernya. Di riwayat lain sampai apa? Di riwayat lain sampai menyentuh pundaknya. Lah itu kok bisa beda-beda? Ya karena Nabi SAW kan rambutnya memanjang terus dicukur. Mungkin orang yang melihat saat rambutnya segini, kemudian sudah tumbuh lagi sampai segini, sudah tumbuh lagi sampai segini. Qala wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu ahsana minhu. Aku telah melihat beliau menggunakan hullah hamra. Hullah itu pakaian yang punya bawahan dan atasan. Ya, bukan gamis, tapi ada bawahan, ada atasan, itu namanya hullah. Nabi SAW menggunakan hullah hamra. Hullah pakaian berwarna merah. Pakaian berwarna merah. Nah, hullah itu pakaian yang setelan, ada atas, ada bawah. Berarti baju Nabi SAW itu tidak menggunakan warna tertentu terus. Ya, misalnya putih terus, Nabi SAW enggak pernah melakukan itu. Ya. Pakai thawb terus, enggak. Nabi SAW kadang pakai hullah, kadang pakai thawb gamis, baju kurung gitu ya. Kadang pakai jubah. Ya, jubah itu kalau sekarang itu kayak jas tapi panjang. Ya, ada lengannya. Ya, itu Nabi SAW bajunya tidak melulu putih, tapi kadang merah, kadang hijau, kadang ya. Jadi tergantung adanya pakaian dan tergantung keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ra'aitu ahsana minhu. Kata sahabat tersebut, aku tidak pernah melihat yang lebih tampan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa rambut beliau panjang, tapi panjangnya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, para ulama tidak serta-merta menghukumi bahwa rambut itu kalau panjang maka hukumnya sunnah, atau memanjangkan rambut hukumnya sunnah. Itu tidak dipahami begitu oleh para ulama untuk laki-laki ya. Yaitu tergantung bagaimana masyarakat menilai. Ya, kalau di Indonesia bagaimana menilai orang yang rambutnya gondrong. Itu yang pertama. Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi di Andalusia, abad ke-6. Beliau itu mengatakan, di tempat kami yang memanjangkan rambutnya itu orang-orang fasik. Maka para ulama tidak memanjangkan rambutnya, orang-orang soleh tidak memanjangkan rambutnya. Loh, Nabi SAW memanjangkan rambutnya? Iya, karena memang keadaan masyarakat di kota Makkah dan orang-orang Quraisy, mereka itu memanjangkan rambutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memanjangkan rambutnya tapi memakai penutup kepala. Memakai penutup kepala. Bentuknya bisa peci, bisa imamah. Bisa peci, bisa imamah. Imamah itu sorban yang diikatkan di kepala. Ya. Tidak ditemui mereka keluar tanpa menggunakan penutup kepala. Mereka keluar rumah pasti menggunakan penutup kepala. Jadi memahaminya begitu, bahwa ada hal-hal yang dikerjakan Nabi SAW sebagai masyarakat Arab, ada yang sebagai manusia, ada yang sebagai pembuat syariat. Itu harus dipisah-pisahkan. Nabi SAW makan kurma, apakah kita makannya menunya harus kurma? Nabi SAW makan roti, apakah kita harus makan roti? Itu beliau melakukan sebagai manusia yang tinggal di Arab. Beliau menikah, ya, kita juga menikah. Manusia beliau, gitu ya. Beliau tidur, beliau juga manusia. Kepala, tangan dan kaki beliau besar. Dalam sebuah hadis sebutkan karena Rasulullah SAW dhakhmur ra'si wal yadaini wal qadamaini husnal wajhi lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Adalah tangan Nabi SAW memiliki kepala, kedua tangan dan kaki yang besar-besar. Maksudnya besar itu bukan besar yang tidak proporsional sehingga tidak
indah dilihat, tapi besar itu besarnya masih proporsional. Ya, sehingga tangan yang besar itu tangannya kekar, bukan tangannya yang kecil lemah, tapi memang tangannya kekar dan tulangnya besar. Hasunal wajhi, yang berwajah tampan. Belum pernah aku melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW itu wajahnya tampan, dan beliau kalau mengutus utusan ke raja-raja itu yang dipilih yang tampan-tampan. Jadi yang ganteng-ganteng itu disuruh ketemu ke raja Romawi, dipilih yang ganteng. Ke raja Persia dipilih yang apa? Yang ganteng. Kenapa? Karena itu punya apa? Punya daya pikat tersendiri. Kalau yang datang yang biasa-biasa diremehkan, tidak punya haibah, kewibawaan misalnya ya, enggak. Yang dipilih yang ganteng-ganteng. Di antaranya Dihya al-Kalbi dikirim karena memang wajahnya ganteng. Wajah beliau seperti matahari dan bulan, berbentuk bulat. Maksudnya bukan bulat begitu, tapi agak lonjong. Bulat tapi agak lonjong. Qala wa kana Rasulullah sallallahu idza surra stanar wajhu hatta ka'anna wajhahu qit'ata qamarin wa kunna na'rifu dzalik. Wajah beliau ketika gembira, sebuah hadis menyebutkan kana Rasulullah sallallahu idza surra, kalau beliau itu bergembira, istana wajhuhu, bersinarlah wajahnya. Hatta ka'anna wajhahu qit'ata qamar, sampai seakan-akan wajah beliau itu potongan dari rembulan. Wa kunna na'rifu dzalik, dan kami mengetahui hal tersebut. Artinya Nabi SAW ketika marah maupun sedih atau bergembira itu terlihat dari raut wajahnya. Wa kana idza surra istanara wajhuhu, beliau itu ketika gembira wajahnya berseri-seri, seakan-akan potongan dari rembulan. Mata beliau, dalam sebuah hadis disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuman wa kuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal. Rasulullah SAW tidaklah tertawa kecuali sekedar tersenyum. Ini ketawanya beliau SAW, tidaklah ketawa kecuali sekedar tersenyum. Wa kuntu, dan aku idza nadartu ilaihi, ini salah seorang sahabat yang mengatakan, jika aku melihat kepada beliau, maksudnya melihat wajah beliau, qultu akhalal ainain, aku mengatakan sepertinya Nabi SAW itu memakai celak tahu ya, ini hitam yang pakai. Qala wa laysa bi akhal, dan beliau tidak, padahal beliau tidak pakai apa? Celak. Memakai celak itu disunnahkan. Itu sebelum tidur. Ya, bukan dipakai untuk berhias keluar rumah. Ya, laki-laki tidak berhias seperti itu ya. Ya, laki-laki dipakai memakai celak untuk mempertajam matanya. Ya, mempertajam matanya. Bagaimana menggunakannya? 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Ya. Nanti celak itu kan biasanya ada ada besinya atau ada plastiknya yang masuk ke bubuknya itu. Kemudian digeserkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian yang kiri juga 3 kali. Karena itu dapat yajlul basar, menjernihkan pandangan. Tapi beli yang asli, jangan yang ada bahan kimianya, malah nanti rusak matanya. Malah nanti matanya jadi rusak. Tapi itu dilakukan oleh orang laki-laki kalau mau tidur, bukan kalau mau keluar rumah berhias pakai celak. Ini tidak diamalkan. Kalau ibu-ibu pakai celak keluar rumah boleh, enggak boleh, itu berhias. Ibu-ibu boleh celak berhias kalau di rumah buat suami, kalau diizinkan. Kalau enggak diizinkan enggak boleh. Suaminya bilang, "Bu, jangan pakai celak, aku takut melihat matanya," gitu ya. Ya, udah enggak boleh. Karena enggak boleh hukumnya menakut-nakuti suami. Baik. Tawa beliau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana dhahikuhu tabassum." Aku enggak pernah melihat Nabi SAW tertawa terbahak-bahak hingga aku melihat langit-langit mulutnya. Qala wa innama kana dhahikuhu, tertawanya beliau cuman apa? Cuman senyum. Tertawanya beliau cuman senyum. Nah.
Qala wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, ini menjelaskan tentang keelokan wajah beliau. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyanin." Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyanin. Faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamari wa alaihi hullatun hamra, fa idza huwa 'indi ahsanu min al-qamar. Suatu hari aku melihat Rasulullah SAW di malam purnama. Lailatul Idhyan maksudnya malam purnama. Malam yang sangat cerah, yaitu di malam bulan purnama. Qala faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar. Aku melihat ke Rasulullah, melihat ke bulan, melihat ke Rasulullah, melihat ke bulan. Wa alaihi hullatun hamra, dan beliau menggunakan hullah, pakaian hamra, warnanya merah, pakaian setelan tadi ya. Hullah itu ada atasan ada bawahan. Fa idza huwa indi ahsanu minal qamar. Bagiku beliau itu lebih indah, lebih elok daripada rembulan sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya sifat beliau yang digambarkan dalam syair di bawah ini. Putih wajahnya, diminta hujan dengan wajahnya, pemberi makan anak yatim dan pelindung janda. Syair ini diucapkan oleh Abu Thalib yang dilantunkan oleh Ibnu Umar dan sahabat lain ketika kaum muslimin tertimpa musim kemarau. Lantas Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, hujanilah kami." Ya Allah, hujanilah kami. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW disifati putih wajahnya karena diminta oleh orang-orang agar memohon kepada Allah dengan wasilah wajah beliau yang mulia dan doa beliau agar dia menurunkan hujan kepada mereka. Jadi ketika itu terjadi paceklik, Nabi SAW itu dimintai oleh para sahabat untuk berdoa agar diturunkan hujan. Nah, para sahabat itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong didoakan. Ya. Berarti saat Nabi SAW masih hidup, mereka datang minta doanya. Ketika zaman Umar bin Khattab terjadi paceklik, ini penting banget. Penting banget untuk kita ketahui. Ketika zaman Umar bin Khattab terjadi paceklik, para sahabat itu melaksanakan sunnah Nabi SAW, yaitu sholat apa? Istisqa. Sholat istisqa. Mereka melaksanakan sholat istisqa di lapangan, tidak di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keadaan kepepet, banyak yang mati, banyak yang kelaparan. Kemudian Umar bin Khattab berkata yang maknanya, "Ya Allah, kami dulu minta kepada nabimu agar engkau menghujani kami, nabimu berdoa dan engkau menghujani kami. Sekarang kami minta kepada paman nabimu, ya Allah. Qum ya Abbas, berdirilah wahai Abbas, berdoalah." Akhirnya yang berdoa siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Nabi SAW sudah meninggal, tidak didatangi lagi untuk dimintain doa. Ya Rasulullah minta tolong, ya Rasul, tidak boleh. Tidak boleh. Kepepet pun nggak boleh. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika terjadi kegentingan tidak minta ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Padahal kuburannya dekat situ. Ya, beliau para sahabat malah kumpul di luar untuk melaksanakan salat istisqa di lapangan. Paham ya? Jadi kita mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta sama orang, minta doa. Ya, minta doa. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar berwasilah dengan Abbas agar berdoa supaya Allah menurunkan hujan dan bukan berwasilah dengan Rasulullah SAW yang telah wafat. Nah, bab berikutnya Abu Ma'bad dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi kesalahan. Namanya bukan, kisahnya itu sebetulnya kisah yang terkenal itu bukan Abu Ma'bad tapi Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad ini? Ummu Ma'bad ini orang yang tinggal di
salah satu padang pasir yang dilewati oleh Rasulullah SAW saat beliau mau hijrah. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq mau hijrah, lewat di kemahnya siapa? Ummu Ma'bad. Terkenal Khaymatu Ummu Ma'bad. Ya. Ummu Ma'bad di sini disebutkan ini sebetulnya penerjemahnya itu melompati satu bab dan menerjemahkan sendiri ya. Jadi saya bacakan aslinya ya. Artinya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan budaknya Abu Bakar Abdullah bin Uraiqid untuk menunjuk jalan berangkat ke Madinah. Ya. Mereka di perjalanan antara Makkah dan Madinah lewat di sebuah kemah milik seorang wanita tua namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini sedang duduk dekat kemahnya, ya, mengambil air atau memberi makan hewan atau apa. Qala fa yas'alunaha lahman wa tamra. Para sahabat ya Nabi datang minta ada daging atau kurma enggak untuk makan. Mau dibeli. Bukan minta, tapi mau apa? Mau dibeli. Bukan meminta jamuan, kalau di buku ini diterjemahkan minta apa? Minta jamuan. Enggak minta jamuan, tapi mau dibeli. Nah, tapi enggak ada. Di sana enggak ada, kambingnya kurus-kurus, enggak ada air, enggak ada kurma. Maka Nabi SAW melihat seekor kambing betina di pinggir tenda dalam keadaan kurus. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma hadza syah ya Ummu Ma'bad?" Kenapa kambing ini, wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad mengatakan, "Syatun khalafahal jahd 'anil ghanam." Ini kambing ini saking kelaparan enggak bisa ikut rombongan digembalakan. Ya, ketinggalan. Enggak kuat jalan. Faqala hal biha min laban, ada susunya enggak bisa diperah enggak? Qala ya ajhad min dzalik, dia lebih lemah lagi untuk diperah susunya, jalan aja enggak kuat kok ada susu. Faqala Rasulullah SAW atadzani li an ahlibaha. Boleh enggak kamu izinkan saya enggak untuk memerah susunya? Ya, Ummu Ma'bad kaget, sudah enggak tahu kurus malah minta izin mau diperah. Faqala bi abi wa ummi in ra'aita biha halaban fahlibha. Ya kalau kamu lihat ada susunya, ya perah aja. Itu kambing yang kurus. Nabi SAW mendoakan kambing itu dan mengusap ke kantong susunya, ya, mengusap kantong susunya sambil mendoakan dan menyebut nama Allah. Maka tiba-tiba kambing itu membuka kedua kakinya dan kantong susunya penuh. Nabi SAW minta wadah yang besar, kemudian diperah susunya sampai wadah tadi penuh, ya, sampai wadah tadi penuh. Kemudian disuruh minumlah Ummu Ma'bad ini sampai kenyang. Kemudian Abu Bakar minum sampai kenyang. Kemudian siapa lagi? Budaknya Abu Bakar Abdullah bin Uraiqid minum juga sampai kenyang. Kemudian Nabi SAW minum yang terakhir. Kemudian beliau memerah lagi sampai penuh lagi tempat kantong tempat penyimpanan itu atau mangkoknya atau embernya itu tadi. Kemudian beliau meninggalkan susu itu di kemahnya Ummu Ma'bad, kemudian ditinggal. Ya, sudah melanjutkan perjalanan. Setelah datang, tidak lama kemudian suaminya Ummu Ma'bad ini datang, yang namanya Abu Ma'bad. Qala ma hadza? Ya, ini ada apa ini? Ya, dari mana susu sebanyak ini? Ya, tahu kambingnya kurus-kurus kok bisa merah susu sebanyak ini? Wong kambingnya semua itu lemah-lemah. Ummu Ma'bad mengatakan,
barusan belum lama lewat orang yang penuh barokah. Ya, keadaannya begini dan begini. Abu Ma'bad mengatakan, sifihi liya Umma Ma'bad. Orangnya kayak gimana? Orangnya kayak gimana? Nah, ini penting. Sebagian orang itu pandai mengungkapkan sifat orang. Kalau ditanyai, ini orangnya kayak gimana? Ya kayak gitu. Ada orang yang detail. Oh, rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini. Ada yang bisa mendetailkan. Sekali ngelihat langsung bisa mendetailkan. Ada yang nggak bisa. Matanya gimana ya? Mata ya kayak gitu itu mata gitu ya. Nggak bisa mengungkapkan. Nah, Ummu Ma'bad ini termasuk yang pandai mengungkapkan sifat. Faqala Ummu Ma'bad, ra'aitu rajulan. Ya. Ya. Ra'aitu rajulan, kata Ummu Ma'bad, ini penerjemahannya keliru semua ini. Ra'aitu rajulan zahirul wada'ah ablajal wajh lam tu'ibhu nuhlatan wa lam tuzri bihi saqlatan wasimun qasimun fi ainihi da'ajun wa fi asfarihi watafun. Aku melihat laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Ya. Wajahnya penuh cahaya. Tidak kurus dan tidak gemuk. Wajahnya elok, ganteng, dan wajahnya bercahaya. Qala wa fi 'ainaihi da'ajun, matanya sangat hitam. Namanya apa ini? Kornea apa? Ya, warnanya itu sangat sangat hitam. Wa fi asfarihi watafun, dan bulu matanya panjang. Wa fi sautihi sahlun, suara beliau sangat indah. Wa fi unuqihi sat'un, dan lehernya jenjang. Wa fi lihyatihi kathafatun, jenggotnya lebat. Azajjun aqran, maksudnya kedua alis beliau itu lebat dan hampir-hampir bersatu. Ya, hampir-hampir bersatu. Ya, jadi alisnya tidak tipis dan tidak pendek, tapi panjang, lebat, dan hampir-hampir bersatu. Qala in samata fa'alaihi al-waqar, kalau dia diam sangat berwibawa. Wa in takallama, kalau dia berbicara sama wa alahul baha, sangat indah untayan-untayan kalimat. Ajmalun nasi wa abhahum ba'id, dari jauh sudah kelihatan ini orang ini sangat tampan sekali. Wa ajlahum wa ahsanuhum fi qarib, kalau sudah dekat akan terlihat wajahnya sangat nampak keindahannya. Halwul mantiq, ucapannya manis. Faslun la nazrun wala hadr, kalau ngomong tidak keburu-buru, dipisah-pisah antara kalimatnya. Ngomongnya itu jelas, tidak terburu-buru. Wa kana mantiqahu khazarati nadmin yattahidun, seakan-akan untayan kalimatnya itu seperti untayan kalimatnya itu seperti untayan untayan mutiara yang ditata dengan rapi. Rafa'atan la ya'sa min tul, badannya gempal, tidak terlalu tinggi. Wala taqtahimu 'ainun min qasrin, dan tidak terlalu pendek. Husnun baina husnain fa huwa andaru thalathati madharan, di antara tiga orang itu dia wajahnya yang paling bercahaya. Wa ahsanuhum qadran, paling terhormat. Lahu rufaqa yahuffuna bihi, dia punya pengikut yang selalu mengitari dia, maksudnya melindungi dia. In qala ansatu liqauli, kalau dia ngomong semua dia mendengarkan. Wa in amara tabadaru li amrihi, kalau beliau memerintahkan, orang yang bersamanya itu langsung cepat-cepat memerintahkannya. Mahfudun la abisun wala manfat, tidak murung dan tidak cemberut. Nah, qala Abu Ma'bad mendengar ini, Abu Ma'bad langsung bilang, huwa wallahi sahibu Quraisy, demi Allah itu temannya orang Quraisy yang dicari-cari. Alladzi dzukira min amrihi ma dzukira min Makkah, itu di Mekah itu dia punya urusan besar yang diceritain. Aku dengar ceritanya tentang munculnya orang ini di Makkah. Walaqad hamamtu an ashabahu, aku sudah pengin untuk menemani dia dan bertemu dengan dia.
Wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabilan. Aku akan mengikuti dia, akan menjadi pengikut dia kalau aku mampu sampai menuju kepada dia. Nah, kemudian ya, setelah Nabi SAW lewat di mana? Di kemahnya Ummu Ma'bad. Tiba-tiba di Makkah itu ada suara tapi tidak diketahui siapa yang ngomong. Ada suara tapi tidak diketahui siapa yang ngomong. Sebagian ulama mengatakan mungkin iblis. Mungkin apa? Iblis. Memberitahu orang Mekah Nabi itu lewat di kemah Ummu Ma'bad. Suaranya adalah apa? Jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi. Rafiqaini qala khaymatai ummi Ma'badin. Semoga Allah membalas sebaik-baik balasan dua orang yang mampir beristirahat di kemahnya Ummu Ma'bad. Huma nazalaha bil huda wahtadat bihi. Mereka berdua bersinggah dengan membawa petunjuk. Ummu Ma'bad pun ikut petunjuknya. Faqad faza man amsa rafiqa Muhammadi. Sungguh beruntung orang yang menjadi temannya Muhammad. Langsung orang Mekah tahu bahwa Nabi SAW sudah sampai di mana? Di Madinah. Itu kisah Ummu Ma'bad, kisah yang sangat masyhur sekali karena beliau Ummu Ma'bad berhasil membuat sifat tentang Nabi SAW yang diriwayatkan sampai hari ini. Ya. Yang membuat kita ada gambaran kira-kira wajah beliau SAW seperti apa. Nah. Berikutnya keutamaan Rasul SAW. Allah Azza wa Jalla firman, beliau adalah saksi pemberi kabar gembira maupun peringatan, dai yang menyeru kepada Allah dan cahaya penerang. Allah firman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan, untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Wa basyiril mu'minin, beri kabarkan, sampaikan berita gembira kepada orang mukmin bahwa bagi mereka akan mendapatkan karunia yang besar. Karunia apa? Karunia kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karunia kita ini jadi orang yang mukmin, yang Islam. Ini adalah karunia yang besar yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan karunia yang berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Firman Allah Azza wa Jalla firman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu SAW sekali-sekali bukanlah bapak dari orang laki di antara kamu, akan tetap beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maksudnya apa? Nabi SAW itu enggak punya anak laki. Nah, tapi kok sekarang ada ribut keturunan dari putri beliau Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain. Itu keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari ini ada. Dan saya tidak menyarankan untuk ikut ribut-ribut mempertanyakan nasabnya orang. Karena nasabnya keturunannya Hasan dan Husain itu termasuk nasab yang paling masyhur dan nasab yang paling kuat di catatan sejarahnya. Adapun ada yang mempertanyakan, apalagi tes DNA, apalagi DNA-nya Nabi SAW itu kan siapa yang tahu? Apa ada yang pernah mengambil DNA-nya beliau? Ya. Dan yang penting adalah para ulama mengatakan tidak boleh menafikan nasab dengan tes DNA, karena nasab itu lahir dari aslinya adalah dari orang tuanya. Kalau tes DNA ya mungkin tesnya salah, Nah, hasil tesnya mungkin salah. Jadi tidak perlu ikut
mempertanyakan nasab-nasabnya orang. Yang pertama. Yang kedua, beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wahyu lagi, dan wahyu sudah apa? Terputus. Ya, yang ada hanya siapa? Mas Wahyu. Ya. Kalau wahyu yang berarti ilmu dari Allah yang diberikan kepada nabinya, ucapan-ucapan yang diberikan kepada nabinya itu sudah apa? Terputus. Nah, kata Nabi SAW, lam tabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian itu kecuali mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Mimpi yang bagus, kata Nabi SAW. Jadi mimpi yang bagus itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi memberitahukan kita sesuatu, bisa jadi menginformasikan kita sesuatu, atau memerintahkan sesuatu, atau menahan kita untuk melakukan, mencegah kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya mimpi ketemu orang tuanya, dia bilang aku duwe utang karo iki, tolong dilunaske. Ya. Terus kemudian dicek, ternyata betul, bapak punya utang sama jenengan. Oh iya betul. Ya. Ini ada buktinya, ya sudah bayar. Atau misalnya bapak punya uang disimpan di sini gitu ya, saya simpan di bawah kasur misalnya. Akhirnya terus apa? Dia bangun kemudian ngecek bawah kasur, ternyata ada uang. Itu kan uang miliknya ahli siapa? Ahli waris, bukan milik yang nemu ya. Kemudian bisa digunakan. Itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Al-muhim, mimpi itu benar kalau mimpinya baik. Ya, kalau mimpi yang buruk atau mimpi yang enggak jelas, itu tidak usah diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Yang diceritakan hanya kalau mimpi yang baik. Seorang mengatakan, saya mimpi dikejar oleh kepala saya sendiri. Jadi saya lari, dikejar oleh apa? Kepalanya. Nah, tahunya kalau dikejar kepalanya gimana gitu ya. Kan dia enggak ada kepalanya lepas ngejar. Kan enggak bisa apa? Enggak bisa nengok itu ya. Terus tanya sama Syekh, ya hadza fa inna syaitan qad la'iba bika. Kamu itu cuma dipermainkan setan dalam mimpi. Dalam apa? Mimpimu, enggak usah khawatir. Ya, enggak usah khawatir. Mimpi kalau baik ditakwilkan, diceritakan. Kalau mimpi yang buruk enggak usah ditakwilkan, enggak usah diceritakan. Nah, adapun orang-orang yang mengaku mendapat wahyu seperti mengaku nabi, ya, di Indonesia ini banyak ya, ngaku nabi. Banyak ngaku dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kemarin di Gunung Kidul dia telepon, nah, aku sudah telepon sama Allah. Ya, kadzdzab pendusta. Ya, kadzdzab pendusta. Saya heran ya, orang pendusta begitu, pengikutnya apa? Banyak. Ada yang ngaku-ngaku bisa bahasa Suryani, ngomong yang ngaco, makmumnya tuh, umatnya tuh keren. Ini kadzdzabun asyir, pendusta yang sangat buruk. Tapi saya kira pendusta itu diopeni. Yang ngopeni siapa? Ya, itu dengan tahu. Diopeni. Nah, maka dari itu jangan mudah percaya, aku dapat ilham, dapat wahyu, dapat ini, dapat ini. Kita jauhi orang yang berbicara seperti itu. Sekarang juga laku juga orang ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdinya aja nggak ngerti Imam Mahdi yang beneran nanti di akhir zaman. Itu aja nggak ngerti kalau dirinya adalah apa? Al-Mahdi. Allah perbaiki urusannya dalam satu malam. Allah perbaiki urusannya dalam apa? Satu malam. Dia sendiri nggak ngerti kalau dia itu adalah yang bakal jadi Al-Mahdi. Tapi sekarang sudah banyak orang yang ngaku-ngaku jadi imam. Itu di Indonesia ada orang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pengikutnya untuk umroh Ramadan. Kemudian karena hadisnya adalah Imam Mahdi itu dibaiat di depan Ka'bah. Jadi dia membawa umatnya untuk apa? Umrah itu modus untuk dia supaya dibaiat oleh umatnya di mana? Di depan Ka'bah. Baiat polisi dengar tuh. Oh, ada baiat ini apa ini ya? Langsung Imam Mahdinya
ditangkap. Baru diangkat jadi Mahdi langsung kok ditangkap. Dan itu terjadi sering terjadi. Orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Sekarang ya, di Yaman udah ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Di Indonesia ada yang ngaku. Sebetulnya Imam Mahdi itu di mana gitu ya? Ya satu. Imam Mahdinya sendiri nggak ngerti kalau dia itu Al-Mahdi. Kok bisa ngomong saya adalah Imam Mahdi? Berarti kamu tahu dirimu adalah Al-Mahdi. Kapan dibaiatnya? Taib. Ya, jadi banyak aliran-aliran begitu mengaku mendapatkan wahyu. Biasanya kalau membawa hadis palsu ketahuan. Gimana caranya? Bawa mimpi. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Saya dibilangi katanya kamu itu adalah apa? Al-Mahdi. Ya, itu kan sulit verifikasinya. Ya. Kalau orang alim bisa verifikasi kamu mendusta. Mana buktinya? Ya. Jelas nggak ada penunjukan Mahdi. Kok lewat apa? Mimpi. Imam Mahdi itu nanti dibaiat di akhir zaman. Jadi orang yang mengatakan mendapatkan wahyu menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dia batal Islamnya. Dia batal Islam. Baik yang mengaku maupun yang beriman. Ya, di karangannya itu ada nabi palsu, itu ada yang beriman. Ya. Kalau nggak salah namanya Nabi Parmin atau Nabi siapa itu? Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sebentar saja. Nabi di karangannya. Ya. Ini juga pernah ada tahun 2013. Ya. Di Desa Kerjo, Karanganyar. Dulu ada Nabi namanya Nabi Rahmat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mati tapi. Dan itu banyak pengikutnya. Ada Nabi Rahmat, ada Nabi Parmin, ada Nabi. Ya. Al-muhim kita harus apa? Hati-hati. Itu batal Islamnya. Mengaku Nabi dia murtad. Yang mengikuti juga apa? Batal Islamnya. Harus disuruh syahadat lagi. Ini juga jamaat siapa? Mirza Ghulam Ahmad ya. Jamaat Ahmadiyah. Itu juga dia mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ya. Baik, cukup sekian. Ya, waktunya sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dalam kajian yang singkat ini.